Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, dinyalain dulu kameranya sebelum kita mulai. Ya, hari ini kita bakal lanjut materi terakhir sebelum UTS, yaitu gelombang elektromagnetik. Terus, ya, kemarin Akang sempat bilang juga kalau yang nggak datang tuh bahwa apa namanya di Vidas B itu ada gelombang mekanik ya sebenarnya ya. Dan gelombang mekanik ini Akang nggak bahas jadinya. Karena buat di Vidasnya sebenarnya semester kemarin udah sih. Tapi semester kemarin pun sebenarnya akan nggak masuk sih karena sakit. Nggak jadi nggak ngajar gelombang mekanik juga. Tapi basically gelombang mekanik dan bunyi ini tuh kita bakal lebih ke tanya jawab soal aja lah ya. Soalnya relatif mudah materinya tuh. Jadi tinggal baca sendiri, coba latihan soalnya sendiri. It should be fine. Kayak gitu. Paling nggak tanya jawab soal aja buat hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat kita bakal ada tambahan UTS, tambahan buat ujian 1. Ya seperti biasa lah ya, hari Jumatnya jam setengah 8 ya, 19.30 sampai jam 9. Kayak gitu. Terus habis hari Jumat bakal jadi pertemuan terakhir di semester ini karena nggak akan lanjut ngajar jadinya. Ini aku udah ngobrolin sih sama Handai itu kemarin tuh, jadi karena ternyata ya tidak emang lama-lama bosan juga ngajar online itu ya. Kalau nggak tahu akan udah keluar kan ya, dari resign dari TDS karena ya salah satu alasannya ya sama juga sih bahwa bosan sih ngajar online tuh lama-lama tuh. Jadinya cuman sampai Jumat aja, Jumat terakhir. Habis itu ya paling kalau misalkan mau nanya soal atau segala macam bisa di grup atau tanya ke Akang langsung ya Akang jawab lah, nggak masalah. Cuman kalau buat kelas enggak sih. Sebagai gantinya mungkin akan nggak tahu sih, rencananya bakal streaming. Ntar mungkin ada streaming buat ujian 2 kali atau gimana ya, ntar gampang. Akan juga udah bikin channel Discord, siapa tahu kalau ada yang mau masuk akan ntar share link Discordnya. Bisa nanya soal di situ juga atau gimana. Akan nggak tahu sih, akan pengen bikin community apa ya ya buat akan sendiri aja sih yang nyambung sama akan ngobrolnya, belajar apa gitu dan segala macam kayak gitu sih. Ya kira-kira gitu sih ke depannya. Oke. Jadi hari Jumat terakhir buat eh, kelas RGTPW. Hari ini kita materi terakhirnya. Hari Jumat ya tanya jawab soal aja. Hari ini kita ngomongin gelombang elektromagnetik. Kayak gitu. Harusnya ini materinya sedikit sih gelombang elektromagnetik itu. Jadi kalau misalnya ternyata ada sisa waktu, kalau ada soal yang mau tanya ini kita bisa tanya jawab soal juga. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah kita beresin. Akang mau nonton ini apa? 3 hari itu ada rentetan, bukan kelas ya, kayak seminar gitu dari Nvidia, ngomongin segala macam tentang AI dan lain sebagainya. Mau ikut itu sih jam 9 tapi mulainya. Besok ada ininya apa jadwal apa sih namanya? Wah, kampus. Eh, oh ya, ternyata ini portalnya udah. Bentar. Ya besok jam 10 ya. Besok jam 10 tuh ada keynote keynote speakingnya jam 10 malam dari Nvidia, conference gitu. Ya kayak gitu paling buat hari ini. Ya kita mulai lah ya. Ntar akan tulisin dulu materi-materi hari ini. Jadi kita bakal bahas gelombang elektromagnetik. Gimana gelombang elektromagnetik itu ada nggak, pertama persamaan Maxwell,
Yang kedua, kita bakal bahas persamaan diferensial gelombang elektromagnetik. F-nya 1 kalau bahasa Indonesia. Diferensial gelombang elektromagnetik. GM itu gelombang elektromagnetik maksudnya. Terus persamaan gelombangnya. Terus energinya. Terakhir, kita masih ada vector pointing. Sama polarisasi. Kayak gitu. Ya. Jadi ini materi kita hari ini ada 6 hal, tapi masing-masingnya pendek sih aja. Jadi harusnya cepat sih, nggak banyak lah bisa dibilang materinya. Ya kita mulai aja langsung ya. Pertama kita bahas persamaan Maxwell dulu. Persamaan Maxwell itu apa sih? Jadi kalau kita ngomongin persamaan Maxwell itu adalah persamaan utama di elektromagnetisme. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin hukum Newton itu kan bisa dibilang kayak rumus utamanya di mekanika lah bisa dibilang ya. Kalau kita ngomongin, walaupun hukum Newton juga agak terbatas sih. Sebenarnya mungkin hukum paling kuatnya ya hukum K energi. Tapi kalau kita ngomongin dinamika gerakan ya hukum Newton lah. Nah, dari hukum Newton itu eh, kita bisa ngejelasin banyak hal lah di mekanika lah bisa dibilang gitu ya. Nah, di elektromagnetisme atau di listrik magnet itu persamaan utamanya adalah persamaan Maxwell. Nah, jadi persamaan Maxwell itu persamaan utama di listrik magnet. Jadi semua fenomena kelistrikan dan kemagnetan itu tuh ada di bawah persamaan Maxwell. Ya, jadi diulangi lagi. Kalian ketemu permasalahan listrik magnet, pasti ke Maxwell. Nah, tapi bedanya sama hukum Newton itu adalah sebuah persamaan. Persamaan Maxwell itu ada 4. Jadi set of equations bisa dibilang persamaan Maxwell itu. Di mana Maxwell itu ngumpulin persamaan-persamaan pertama dari hukum Gauss. Nah, ini adalah persamaan Maxwell yang pertama. Yang kedua, kita punya, nah hukum Gauss ini berhubungan bagaimana ya, kita ngomongin medan listrik lah ya. Bagaimana flux medan listrik itu dipengaruhi oleh muatan yang ada di dalamnya, di dalam permukaan Gauss kan ya. Nah, gimana dengan medan magnet? Nah, ini sesuatu yang diasumsikan. Kalau nggak salah ini asumsi dari Maxwell ya, coba kamu cek ya. Oke, akan nggak tahu, kayaknya bukan dari Maxwell deh. Karena di buku akan baca Halliday di sini. Kita nggak ditulis Maxwell sama sekali di halaman yang berhubungan sama hukum Gauss untuk medan magnet. Jadi observasi yang dilihat mungkin bukan dari Maxwell tapi mungkin dari orang lainnya, fisikawan yang lain. Kalau misalkan kita ngelihat polanya, pola flux listrik itu adalah ada sesuatu sumber di situ, di mana sumbernya itu bentuknya adalah sebuah muatan listrik. Maka kalau kita ngomongin medan magnet, berarti flux magnet bakal tergantung sama muatan magnet.
Nah, the interesting part adalah bahwa kita tidak menemukan muatan magnet. Jadi nggak ada partikel yang punya muatan magnet gitu ya, yang nilainya sekian atau gimana, atau yang disebut dengan monopol magnet gitu. Hal tidak ditemukan, berarti kita bisa asumsikan bahwa nilainya selalu nol. Kayak gitu. Nah, ini adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Ya, jadi diulangi lagi, nolnya itu kenapa? Nolnya itu karena tidak ada ya, atau tidak ditemukan lah muatan magnet. Magnetic charge gitu ya, nggak ada ya. Electric charge aja magnetic charge nggak ada, atau disebut juga monopol. Kenapa bisa nggak temuin? Atau logikanya gimana? Logikanya, nah ini bisa akan ngambil gambar dari Haliday lah, bagus gambarnya. Bahwa imagine kalian punya batang magnet. Kan kalau kita ngomongin muatan magnet atau magnetic charge itu kan berarti bisa dibilang kayak bagian terkecil dari magnet kan ya. Tapi masalahnya kalau kita punya batang magnet ini kita split jadi 3, maka ketika ini dipotong kan, otomatis yang bawahnya jadi kutub selatan. Ini selatan dipotong, ini otomatis jadi kutub utara. Dan kalau ini selatan, ini utara. Kalau ini utara, ini selatan gitu. Ngerti nggak? Jadi kita punya di sini bahwa sebuah batang magnet ketika kita potong-potong, si potongan-potongannya itu bukan berarti kalau kita punya utara sama selatan gitu kan ya, dipotong tuh jadi utara satu, selatan satu, nggak gitu gitu di magnet tuh. Kalau kayak gini bentuknya berarti kan kita punya sebuah muatan magnet satu gitu ya, benar-benar utara aja atau selatan aja. Nah, di medan magnet itu ternyata enggak selalu sepasang utara sama selatan tuh. Kayak gitu, hal itu yang menyebabkan kita mengidentifikasi bahwa berarti selalu nol totalnya. Karena selalu sepasang, karena kalau utara tuh plus, selatan tuh minus, berarti kan ini selalu nol jumlahnya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Ada yang tanya sampai sini? Jelas? Oke. Nah, yang kedua, kita punya ada hukum Faraday. Hukum Faraday waktu kita ubah dalam bentuk medan listrik, maka kita punya kan jadi kayak gini ya. Bentar. Emang dot? Kayaknya bukan dot. Oh, dotnya mana? Tapi kalau misal, oh ya, kan ini S ya bedanya. Jadi kalau misalkan ini tuh kita ngomongnya closed surface, ini juga closed surface, integralnya terhadap luas, soalnya kalau di sini integralnya terhadap panjang, jadi ini closed loop kok ini ya. Minus dV per dt. Nah, ini adalah hukum Faraday. Kayak gitu. Jadi kalau yang pertama sama yang kedua, kita ngomongin medan listrik aja sama medan magnet aja kayak gimana. Yang ketiga, Maxwell melihat bahwa ada juga persamaan yang menghubungkan antara medan magnet dan medan listrik. Persamaan Maxwell yang ketiga itu atau di hukum Faraday induksi elektromagnetik, bagaimana perubahan flux magnet dapat menghasilkan GGL, di mana GGL itu kan bentuk dari medan listrik juga bisa dibilang. Nah, di mana yang keempat? Tapi kalau kita ngelihat yang keempat, kata Maxwell, yang keempat itu hukum Ampere. Hukum Ampere itu hanya berhubungan sama arus aja. Kalau misalkan ada hubungan antara medan magnet sama medan listrik kayak gini, kata Maxwell logikanya, maka harusnya ada juga hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Atau flux listrik lah ya di sini tuh. Dan ternyata
fenomenanya teramati, cuman akan lupa pengamatannya gimana. Tapi teramati bahwa ya ternyata hukum ampere itu tidak lengkap. Ada pembuktiannya gitu ya, di suatu kasus tidak sesuai lah hasilnya. Kurangnya dari mana? Kurangnya dari hubungannya sama flux listrik. Makanya ditambahin sama Maxwell, yaitu sama ini. Dengan dikasih term ini, maka ya jadinya setara kan ya. Flux magnet menghasilkan medan listrik, perubahan flux listrik menghasilkan medan. Maka jadinya selalu ada hubungan, ada interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Nah, nilai itu yang disebut dengan displacement current. Kita bisa lihat di sini ya bahwa mu 0 kali I, berarti ini mu 0, ini I juga berarti kan ya, karena dimensinya harus sama kan. Nah, ini disebut dengan displacement current. Apa itu displacement current? Displacement current itu adalah, bentar kan lupa displacement current. Definisi kalimat bagusnya gitu. Oh ya, jadi displacement current itu bukan sebuah arus yang benar-benar ada. Jadi displacement itu bukan berarti ada yang di displace ternyata. Tapi displacement current itu ya cuman sebagai istilah aja bahwa itu ada arus yang memengaruhi arus ini gitu. Jadi dengan adanya perubahan flux listrik ini, kita bisa ngelihat untuk medan magnet yang sama, arus ininya tuh bakal berkurang gitu ya, bentar. Enggak sih, lebih ke medan magnet aja bakal bertambah. Jadi ada tambahan arus dalam tanda kutip gitu. Dari perubahan flux listrik ini. Ya, makanya disebutnya displacement current itu kira-kira gitu. Arus yang setara bisa dibilang ya berarti dengan perubahan flux listrik. Nah, ini adalah 4 persamaan Maxwell. Yang terakhir ini karena bagian ini bagian yang ampernya kan ya. Ini bagian yang Maxwell-nya. Maxwell nambahin bagian kanannya kan ya. Makanya disebutnya jadinya hukum ampere Maxwell. Nah, ini adalah 4 persamaan Maxwell. Ya, tapi di perkembangannya jelas saintis atau fisikis tidak suka dengan persamaan Maxwell, atau lebih tepatnya bukan nggak suka ya. Selalu kan tujuannya fisikis itu salah satunya adalah menyederhanakan seluruh pengamatan yang ada menjadi suatu persamaan yang lebih sederhana, yang lebih beautiful lah bisa dibilangnya, ada beauty-nya bisa dibilang kayak gitu. Walaupun itu konsep yang abstrak juga, bahwa ya intinya orang pengen menyederhanain lah. Dan pada akhirnya ternyata bisa disederhanakan juga, persamaan Maxwell itu jadi satu persamaan lagi sendiri. Tapi formulasinya bukan formulasi buat di TPP. Ya, gitu. Tapi intinya 4 persamaan ini bisa digabungin sebenarnya tuh. Tapi buat digabungin itu harus masuk ke tensor belajar. Nah, tapi kalau kita ngomongin apakah persamaan fisika itu harus sederhana? Ya, jawabannya bagus tuh kalau dari Feynman tuh bahwa ya nggak harus ya. Kenapa harus sederhana? Kalau ternyata bisa sederhana ya bagus. Kalau ternyata enggak ya enggak. Jadi kadang orang tuh ada yang berpandangannya bahwa maksa harus bagus gitu, harus satu persamaan ngerangkum semuanya. Padahal kan kenyataannya bisa jadi nggak tahu ya, bisa jadi enggak gitu ya. We don't know basically. Cuman ya orang punya tendensi gitu untuk menyederhanakan persamaan-persamaan ini jadi satu rumus yang lebih bagus gitu, lebih indah dilihat. Ada yang tanyain? Jelas? Nah, dari persamaan-persamaan ini dengan menggunakan Stokes theorem sama Gauss theorem, akan lupa teorema-teorema
vektor kalkulus saja. Jadi persamaan itu bisa diubah dalam bentuk diferensial. Dan bentuk diferensial ini sebenarnya lebih sering dipakai di tingkat lanjut tuh. Di tingkat lanjut dalam artian tahun kedua, tahun ketiga sih kalau misalkan di fisika tuh. Di fisika teknik juga tahun ketiga kalau nggak salah, sama. Bentar apa semester 4 ya? Ya, anyway, kalau yang berhubungan sama listrik magnet ya bakal belajar ini di mana yang lebih banyak dipakai itu bukan bentuk integral, karena bentuk integral itu ribet, benar nggak? Ketika kita memformulasikan suatu persamaan dalam bentuk integral, nah integral itu susah. Beda sama nurunin, makanya diubah bentuknya dari integral jadi turunan. Itu ada teoremanya. Di mana hukum Gauss berubah jadi kayak gini. Ini hukum Gauss. Ini ya nabla atau del adalah turunan parsial. Rho-nya di sini charge density ya, kerapatan muatan. Atau muatan persatuan volume. Terus ya berarti kalau kita ngomong medan magnet jadinya del dot B. Karena tadi ya nggak ada monopol magnet. Selalu sepasang utara sama selatan medan magnet itu. Terus yang kedua kita punya jadinya ini del cross E untuk Faraday. Sama terakhir untuk Ampere Maxwell. Lima J di sini tuh apa namanya tuh? Bukan current density, tapi bentar kan tuh pernah bahas ini, buka dulu di arus ya. Ya, sama berandeng current density. Kayak gitu. Ya diulangi lagi, del tuh di sini tuh adalah turunan parsial ya, berarti do xi vektor ya, turunan parsial tuh kan. Dimana kalau kita ngomongin del dot ya tinggal dot produk aja antara del sama e, jadinya kan berarti do e do x, do e x i ditambah do e y do y j ditambah do e z do z. Ya matematik tuh sebuah language, sebuah bahasa. Jadi kalau simbolnya gimana yang penting kalian tahu kan ya. Maknanya apa, tinggal ngitungnya jadi kayak gimana. Basically ya language aja. Jadi lebih kayak hafalan juga bisa dibilang buat yang kayak gini-gini. Jadi nggak perlu intimidated dengan simbol-simbol baru. Selama kalian ngerti definisi-definisinya, nggak masalah. Kayak gitu. Nah itu persamaan Maxwell dalam bentuk diferensial. Nah dengan manipulasi matematik dan lain sebagainya, of course akan nggak bisa nuruninnya di sini. Karena bakal banyak pakai sifat-sifat, bakal banyak pakai vektor kalkulus. Tapi pada akhirnya dari 4 persamaan itu kita mendapatkan 2 persamaan. 2 persamaan itu apa? Yang pertama persamaan bahwa del kuadrat minus 1 per mu 0 epsilon 0 E. Atau kan nulisnya gini lah ya. Kita bakal dapat gini. Misalkan buat medanistik dulu, del kuadrat E dikurangi 1 per mu 0 epsilon 0 E sama dengan 0. Terus kita dapat juga del kuadrat B minus 1 per mu 0 epsilon 0 sama dengan 0. Kayak gitu. Kita dapat ini. Jadi ternyata 4 persamaan yang asalnya medan sama medan magnetnya saling terkait, ternyata bisa kita decouple, bisa kita pisahin. Dan ketika kita pisahin, di fisika ini tuh punya suatu bentuk persamaan tersendiri, yang itu persamaan gelombang. Yang itu bentuk dari persamaan gelombang.
Kenapa ini bentuk dari persamaan gelombang? Oke. Kita ambilnya gini kali ya. Misalkan kita punya Y sama dengan A sin omega T minus Kx. Oke. Kita turunin sekali. Dy per dx sama dengan minus A cos omega T min Kx. Bentar. Kita turunin terhadap ya posisi ya. Dan ini K. Kita turunin lagi terhadap posisi. Jadinya kita punya dy per dx sama dengan minus Ka sin cos min sin ini masih cos ya. Bentar. Gini. Sekarang saya turunin. Ini jadi A cos. Ini minus K berarti ya turun dalamnya. Karena akan turunnya terhadap X. Terus ini juga minus KA sin cos min sin. Berarti ini jadi min sin. Terus dikali minus K juga. Ya ini minus kali minusnya jadi plus. Ini turunan kedua, sorry. Jadi kita punya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan minus k kuadrat a sin omega t minus kx. Kayak gitu. Bentar. Lalu di sini kita punya d kuadrat y per dx kuadrat kan ya berarti ditambah k kuadrat a sin omega t min kx yang itu adalah y lagi kan sama dengan 0 kayak gitu. Tapi k di sini bukan ini ya, bentar. Harusnya omega per k, harusnya itu ada omeganya, biar jadi omeganya gimana? Bentar. Wave equation. Oh iya, wave equation-nya akan salah. Jadi ini tuh berarti 1 per akar. Ya ini salah. Akan salah nyatat berarti di yang kemarin tuh. Harusnya ini jadi kayak gini. Bentar. Bentar. Mu 0 epsilon 0 berarti. Nah, yang ini. Ya. Nah, jadi gini. Betul. Sekarang ini turunan kedua, ini kuadrat. Ini sama kuadrat juga. Kayak gitu. Nah, jadi kita punya ini d kuadrat y per dx kuadrat. Terus kalau kita turunin terhadap waktu, ini kan jadinya omega a cos, langsung aja biar cepat. Terus akan juga bisa turun ini. Ya, ini jadi minus ya, minus omega kuadrat a sin omega t min kx. Jadi kita punya d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat. Ya ini y jadinya kan ya. Gitu. Ini minus k kuadrat y. Jadi berarti kita bisa buat gini. Berarti kan kita punya y sama dengan minus 1 per k kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan minus 1 per omega kuadrat kan ya sama yang kanan d kuadrat y per dt kuadrat
Sebenarnya ini udah bukan D lagi sih, harusnya do. Kan turunan parsial. Biar rapi, bentar. Nah, di mana kita punya omega dibagi K itu sama dengan V, cepat rambat gelombangnya kan. Berarti kita punya di sini, kita bisa tulis jadinya D kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan, kita kali silang, K kuadrat per omega kuadrat do kuadrat Y per do T kuadrat. Omega per K sama dengan V, berarti seper V kuadrat kan. Jadi kita punya persamaan gelombangnya adalah kayak gini. Nah, ini adalah persamaan gelombang secara umum. Dari ini ya. Nyambung nggak? Bentar, coba, takutnya nggak nyambung, akan agak ulangin ya. Jadi kan kita punya Y ini, terus kita turunin terhadap X, terus kita turunin lagi sampai dapat turunan kedua terhadap X. Terus setelah kita dapat turunan kedua terhadap X, kita juga ngitung lagi turunan kedua terhadap T. Ternyata turunan kedua terhadap X sama turunan kedua terhadap T bentuknya mirip. Cuman yang satu K, satu omega, sama-sama ada Y-nya, akan buat jadi Y sama dengan, disamain kan yang kiri sama yang kanan. Yang kiri itu ini kan, yang kanan tuh ini kan. Terus kita rapihin, sampai dapat kayak gini, intinya kayak gitu. Ada yang ditanyain dulu nggak nih sampai sini jelasin? Oke. Nah, balik lagi ke sini, del tuh pada dasarnya kan turunan terhadap posisi. Jadi kalau ini tuh persamaan gelombang satu dimensi. Nah, ini kita ngomongin persamaan gelombang yang tiga dimensi, karena medan listrik sama medan magnet itu kan bisa merambat ke segala arah. Oke. Nah, ternyata yang kita dapatkan dari persamaan Maxwell, atau akan bisa bilang gini, ternyata dari persamaan Maxwell, dari 4 persamaan Maxwell itu didapatkan muncul persamaan gelombang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti medan listrik dan medan magnet itu memiliki bentuk gelombang. Atau kita bakal menemukan adanya gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet. Di gravitasi pun kira-kira kayak gitulah perkembangannya tuh. Jadi ada teorinya, ada persamaan Einstein, dari persamaan Einstein itu di otak-atik sama orang, oh ternyata dari persamaan Einstein itu ketemu bentuk gini juga. Artinya apa? Artinya berarti harusnya ada gelombang gravitasi yang kemudian dideteksi berikutnya. Ngerti nggak? Ini pun sama. Jadi kita punya ada listrik magnet yang secara terpisah ditemukan dan sebagainya, muncul teorinya, ternyata ada bentuk gelombangnya. Artinya apa? Harus ada berarti gelombang atau magnet itu kalau misalkan teori ini benar. Ternyata benar ada dan aplikasinya banyak ya ternyata ya sekarang tuh. Kayak gitu. Nah, jadi dari sini kita dapat memprediksi bahwa teori Maxwell mendukung adanya eksistensi dari gelombang elektromagnetik. Yang kemudian ternyata adalah sebuah, oh, dan kalau di mana kalau kita ambil bentuknya, kan bentuknya itu kan berarti kayak gini ya. Bentuk persamaan gelombang tuh kan. Dari yang tadi akan turunin bentuknya gini kan. Nah, berarti dengan cocok logi kita bisa ngelihat apa? Bahwa ini adalah ini kan. Ya nggak? Pakai warna kuning. Bahwa ini adalah ini. Sehingga apa yang kita dapatkan? Bahwa ternyata
1 per V kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0, atau kalau kita balikan V kuadrat sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0 gitu kan ya. Atau kita dapatkan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik yaitu sama dengan diakalin. Ya, jadi dari teori Maxwell juga kita dapat memprediksi kecepatan gelombang elektromagnetik itu berapa. Jadi kalau misalkan gelombang elektromagnetik itu ada, yang kita tahu ada ya, di sini ceritanya belum tahu. Kalau misalkan gelombang elektromagnetik itu ada, sebelum kita bisa deteksi, kita udah tahu propertiesnya. Kita udah tahu salah satu sifatnya, yaitu cepat rambatnya, bahwa gelombang elektromagnetik itu cepat rambatnya harus segini. Yang kalau kita hitung, di mana kita udah tahu kan, mu 0 itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Terus kita juga punya epsilon 0 itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ini apa satuannya? Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Apa kebalik? Bentar. Enggak, coulomb kuadrat. Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kayak gitu. Kita coba masukin ke situ. Berarti cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan 1 per akar 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ampere kalkulator ya. 4 dikali, bentar kan bisa sederhanain dulu biar lebih enak melihatnya tapi di kalkulatornya. Jadi 4pi kali 8,85 dulu deh. 4 kali pi kali 8,85 111,2 akan bulatin dikali 10 pangkat minus 19. Nah, berarti kita bisa jadi itu, ya udah lanjutin aja. Atau kita bisa ubah ini jadinya 10 pangkat minnya dikasihin 1 kali ya. Jadi 11,12. Ini 10 pangkat minus 18 aja ya. Biar gampang ngakarin ya. Berarti kita punya ini tuh jadinya 1 per, bentar, dibagi 10, diakarin. Ini 3,33 dikali 10 pangkat minus 9. Ya kan bisa coba pakai kalkulator sendiri loh ya. Berarti itu kan 10 pangkat 9-nya, 10 pangkat minus 9 naik jadi 10 pangkat 9 dibagi 3,33. Jadi kayak dapat yang itu ya sekitar 2,998 kalau pakai hitungan ini dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, interesting observation dari hasil ini adalah bahwa ini sejarahnya akan nggak tahu ya benar apa enggak ya, tapi yang akan tangkap tuh kayak gini dari guru akan dan sebagainya tuh. Sebenarnya kan belum pernah cross check juga sih. Apakah sejarahnya benar seperti ini? Bahwa ini tuh ditemukan sebelum gelombang elektromagnetik, akan nggak tahu itu benar apa enggak. Terus yang kedua di sini, apakah benar kecepatan cahaya itu ditemukan sebelum ini? Kayaknya itu mungkin deh. Kayaknya itu highlight nih. Bahwa sebelum munculnya teori Maxwell, sebelum munculnya angka ini, orang tuh sudah dapat mengukur kecepatan cahaya walaupun tidak seakurat ini, tapi mendekati nilai ini. Sehingga ketika kita ngelihat bahwa oh cahaya itu punya properties yang sama dengan gelombang elektromagnetik yang diprediksi oleh Maxwell, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti kita punya cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi sekarang kita tahu cahaya itu pada dasarnya itu apa gitu. Kita cuma tahu cahaya itu cuma terang gelap aja sebelumnya. Ternyata dari teorinya Maxwell dan lain sebagainya kita tahu bahwa ternyata cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik merambatkan medan listrik dan medan magnet. Berarti kalau ada muatan karena gelombang elektromagnetik ya bakal gerak kan, bakal bergetar, bakal oscillating kan. Jadi cahaya kalau ditembakin ke elektron, elektronnya bakal bergetar. Bisa dibilang kayak gitu.
Nah, jadi ya itulah bahwa teori-teori di fisika itu melihat deeper, melihat lebih dalam terhadap hal-hal yang kita rasa cukup obvious. Tapi ternyata enggak. Kayak semester kemarin kita ngomongin temperatur itu apa, kita cuma ngomongin panas, dingin aja, ternyata temperatur itu getaran partikel. Cahaya kita cuma tahu ya terang, gelap aja, ternyata cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Gitu. Jadi itu yang dilihat lebih dalam dari fisika itu. Karena ketika kita tahu teori yang lebih elementernya, kita dapat memanipulasinya lebih baik. Oke. Ada yang tanya nih, jelas. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut. Sehingga karena eh, dari persamaan diferensialnya, solusinya sebenarnya kita udah tahu. Kalau satu dimensi ya. Sebenarnya itu salah satu bentuk solusinya aja. Mungkin kalian salah satu yang mungkin bukan kalian lah yang salah satu yang akan pertanyakan ketika akan belajar yang kayak gini ya, kayak ngapain sih kita harus tahu persamaan diferensialnya, kenapa kita ngelihat ini aja gitu sebagai patokan gelombang tuh. Ya kena lebih sederhana kan, kita ngelihat ini daripada ngelihat ini kan lebih ngejelumit gitu. Nah, jawabannya adalah karena itu kasus khusus. Kita ngomongin cuman gelombang satu dimensi gitu-gitu doang kan. Padahal kan kenyataannya gelombang tuh lebih lebih tiga dimensi dan punya sifat yang lebih bermacam-macam lagi sebenarnya itu di kenyataan tuh. Ya, yang real ya, diulangi lagi. Makanya bentuk ini adalah bentuk solusi sederhana aja. Ada kasus-kasus di mana ini itu nggak bisa, gitu. Di mana kasus-kasus lain tergantung kasusnya bakal perlu diselesaikan dengan ini bentuknya itu. Jadi kalau kita mau dapat fungsi gelombangnya yang lebih umum, bukan fungsi gelombang untuk suatu kasus khusus, maka kita bakal nurunin dari persamaan gelombang ini, entar dikasih syarat batas dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Nah, itulah kerjaan-kerjaan engineer, menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, diulangi lagi, kalau kita ngomongin salah satu solusi sederhananya, maka kita dapat melihat bahwa gelombang elektromagnetik itu pada dasarnya adalah gelombang medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Ini nggak muncul di persamaan ini, bahwa harus tegak lurus. Muncul harus tegak lurusnya itu ntar di penurunannya. Di penurunannya itu bakal muncul sifatnya bahwa, oh ternyata S sama B itu harus tegak lurus. Kalau di sini enggak. Nah, jadinya inilah persamaan gelombang elektromagnetik. Ada medan listrik di sumbu Y, katakanlah. Sama medan magnet di sumbu Z. Kayak gitu. Dimana berarti kalau kita mau nulis persamaan medan listriknya, persamaan medan listriknya itu adalah EM sin omega T minus KX J, karena merambatnya di sumbu X, tapi medan listriknya berubah-ubah besarnya di sumbu Y, arahnya ke sumbu Y medan listriknya. Terus kalau kita punya medan magnetnya kayak gini. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana? Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa tahu dari mana ini merambat ke sumbu X? BTW ini disebutnya solusi plane wave ya. Plane wave solution. Jadi salah satu solusi dari persamaan gelombang, salah satunya aja. Dan di TPB dibahas yang sederhana ini, jelas yang real lebih ribet. Di mana kita punya ya standar di gelombang lah ya, cepat rambat tuh omega per K, yang sama dengan kecepatan cahaya. Biasanya kita ambil 3 kali 10 pangkat 8 meter per second.
Terus yang kedua kita punya bahwa medan listrik dibanding medan magnet itu ternyata di setiap waktu selalu rasionya itu selalu konstan, yaitu selalu sama dengan cepat lambatnya, atau ya kecepatan cahaya lah ya sama aja. Rasionya di setiap waktu yang sama tapi ya. Jadi kalau misalkan ini pada waktu T, ini juga medan magnet pada waktu T yang sama, T0 lah ya, akan lebih tandain gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau ini medan listrik di detik pertama dibanding sama medan magnet di detik pertama, rasionya bakal kecepatan cahaya. Di detik kedua dibandingin kecepatan cahaya juga. Jadi di detik berapapun rasionya selalu kecepatan cahaya. Tapi jelas, tapi kalau kita ngomongin di detik yang berbeda ya nggak bisa dibandingin ya. Medan listrik di detik kedua dibandingin sama medan magnet di detik satu, ya nggak akan cek. Kayak gitu. Nah itu persamaan gelombang elektromagnetik. Intinya ya fungsi sin aja. Fungsi gelombang ada omega TKX-nya. Ya naik turun kayak gitu. Ada yang tanya nih, jelas nggak? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Sekarang kita ngomongin vektor pointing. Nah, tadi pertanyaannya yang kita mau yang akan belum bahas adalah bahwa tahu dari mana merambatnya ke sumbu X. Ya. Nah, merambatnya ke sumbu X itu tuh ditentukan oleh yang disebut dengan vektor pointing. Pointing di sini tuh ini enggak typo, tapi nama orang. Di mana vektor pointing simbolnya itu adalah S. Vektor pointing itu adalah 1/0 E cross B. Menunjukkan apa sih vektor pointing itu? Vektor pointing menunjukkan rambatan energi. Atau ini, menunjukkan energi yang merambat atau daya kali ya. Bentar, enggak? Energi persatuan luas, persatuan waktu. Ya, bukan daya. Jadi, kalau kita ngomongin energi cahaya yang merambat ke segala arah, maka kita ngomongin energi per bagiannya tuh berapa misalkan. Nah, per detiknya di daerah itu tuh energi persatuan luasnya tuh berapa yang merambat gitu ya. Jadi misalkan kita punya energinya itu berarti 10 joule per meter persegi per detik. Nah, itu adalah faktor pointing. Ngasih tahu banyaknya energi, persatuan luasnya, persatuan waktunya. Nah, faktor pointing ini karena berhubungan sama rambatan energi. Ini besarnya lah bisa dibilangnya. Jadi besar dari faktor pointing itu ngasih tahu energinya. Sementara arahnya tuh ngasih tahu ya arah rambat. Diulangi lagi, jadi faktor pointing itu menunjukkan penjalanan energinya. Arahnya kemana, besar energinya yang merambatnya berapa. Nah, gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan aturan tangan kanan, kita punya di sini, kan E itu depan cross, berarti jempol, B itu belakang cross, berarti 4 jari. Berarti E-nya ke atas, B-nya keluar, berarti hasil cross produknya kanan telapak tangannya. Nah, itu adalah arah rambat. Jadi arah rambatnya ke kanan. Kayak gitu. Ya, jadi ulangi lagi, kalau kalian mau tahu arah rambat dari gelombang elektromagnetik, maka kalian harus menggunakan vektor pointing. Setelah tahu arah E sama arah B-nya. Oke, kita udah tahu arahnya, kita sekarang mau ngitung besarnya. Ngitung besarnya ya gampang sebenarnya tuh.
Pertama, E cross B, E sama B-nya udah tegak lurus, benar nggak? Ya. Jadi akan bisa tulis di sini bahwa E selalu tegak lurus sama B. Karena E selalu tegak lurus sama B, berarti cross produknya ya langsung EB aja di sini jadi. Di mana E-nya itu ya tinggal kita masukin lah persamaannya. EM sin omega T. B-nya BM sin omega T. Nah, di mana jadinya kita punya ini sama dengan 1/mu0 PM dikali BM dikali sin kuadrat omega T min X. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa besar vektor pointing, besar energi yang merambatnya, ternyata berubah-ubah juga sesuai dengan sin kuadrat. Kalau kita mau sin kuadratnya hilang, kita rata-ratain. Dan kemarin kita udah nurunin, bisa dicek di videonya sama di catatannya bahwa rata-rata dari sin kuadrat itu adalah setengah ya. Kemarin udah akan turunin, bisa dicek lagi. Jadinya kita punya besar vektor pointing rata-rata, yang biasa juga disebut dengan intensitas rata-rata. Enggaknya itu sama dengan, ini jadi setengah ya. Jadi 1/2 EM BM per mu0. Oke. Ada yang tanya nggak ini? Jelas. Oke. Bagian ini akan lupa nurunin. Ini bisa diturunin, baru ingat. Wait. Harusnya ada di sini. Bentar. Oh, nggak ada yang itu emang hasilnya dari sini. Berarti ini tuh lebih ke oh ya, kalau ditanyain sekarang kita ngomongin kerapatan energi ya, berarti kerapatan energi. Kita nggak bisa ngomong energi total karena energi total terlalu banyak, energinya terlalu besar ya, tergantung dia merambatnya kayak gimana dan sebagainya. Jadi kita ngomongnya kerapatan energi. Nah, kita punya bahwa dari waktu kita bahas di kapasitor, kita punya kerapatan energi itu nilainya itu kan setengah epsilon E kuadrat buat medan listrik tuh. Dan kalau buat medan magnet setengah B kuadrat per mu0. Ini kita dapat di induktor. Oke. Bisa coba cek lagi catatannya. Nah, something that yang interesting di sini tuh adalah bahwa kita bisa ngelihat hubungan antara kerapatan energi di medan listrik sama kerapatan energi di medan magnet. Menghubunginya gimana? Pertama, kita punya bahwa C itu kan sama dengan 1/akar mu0 epsilon 0 ya. Jadi kalau kita kuadratin,
Sehingga epsilon 0 sama dengan 1 per mu 0 C kuadrat. Kita masukin sini ya. Jadi kerapatan medan listrik sama dengan setengah 1 per mu 0 C kuadrat dikali E kuadrat. Terus yang kedua, kita punya juga bahwa tadi E per B itu selalu sama dengan C. Berarti E per C sama dengan B. Nah, ini kan E per C. Berarti ini B kuadrat, benar nggak? Jadi kita punya kerapatan medan listrik, kerapatan energi medan listrik. Kerapatan energi medan listrik itu nilainya sama dengan setengah B kuadrat per mu 0 juga di gelombang elektromagnetik tuh. Sama dengan ini kan? Berarti kesimpulannya apa? Di gelombang elektromagnetik atau pada gelombang elektromagnetik, kerapatan energi medan listrik ya sama dengan kerapatan energi medan listrik. Jadi energinya tuh benar-benar kepecah sama yang disimpannya tuh. Jadi bukan yang energinya itu lebih banyak di medan listrik atau lebih banyak di medan magnet, enggak. Tapi dua-duanya menyimpan energi yang kayak gitu. Ada yang tanya? Jelas? Oke. Kalau nggak ada lanjut. Nah, ini ada hal yang menarik, cuman akan nggak akan nurunin, akan cuma ngeliatin aja. Nah, ada namanya radiation pressure. Radiation pressure. Di mana kita bisa menghitung ya perubahan momentum dari suatu benda yang ditembak oleh cahaya. Kalau cahayanya diserap sama kalau cahayanya dipantulin. Dan kita bisa ngitung gayanya. Gaya yang diberikan dari cahaya terhadap suatu benda. Jadi menariknya di sini tuh, ini menariknya tuh karena Akang sempat ngelihat videonya Veritasium. Tentang apa namanya? eh Tiniest Force gitu ya. Nah, how to measure the tiniest force in the universe. Dan gaya terkecil yang ada di alam semesta tuh bisa dibilang di sini tuh ya ini laser. Jadi lucunya tuh di sini kita punya sebuah logam yang sangat ringan dengan engineered banget lah ya. Si logamnya itu bisa gerak dikit kalau ditembakin sama cahaya. Jadi cahaya tuh literally bisa ngedorong benda ternyata. Sesuatu yang akan dulu mikir tuh akan dulu bingung sih ini tuh kayak pressure gaya emang cahaya bisa benar-benar ngedorong atau enggak. Jadi antara ngerti nggak ngerti ngomongin ini tuh. Tapi setelah lihat videonya Veritasium ternyata bener ya cahaya tuh benar-benar bisa ngedorong. Cuman ya emang gayanya kecil banget. Gitu. Kayak gitu. Yaitu radiation pressure. Di engineering ya kalau kita basically ya kalau kita bisa bisa bikin gaya sekecil-kecilnya, bisa bikin gaya segede-gedenya, ya itu bakal bantu banyak hal. Yang kecil sekecil-kecilnya pun bisa bikin yang kecil-kecil kan ya, yang segede-gedenya bisa bikin yang gede-gede berarti kan. Jadi yang penting itu sebenarnya kontrol kalau kita ngomongin gaya tuh bukan besarnya. Ya terakhir polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi bentar. Di sini polarisasi by reflection tapi yang dibahas di Haida itu. Tapi singkat Akang bukan yang ini sih yang bakal kalian pelajarin di kelas tuh.
Tapi polarisasi dengan menggunakan polarisator. Apa itu fenomena polarisasi? Polarisasi itu dikata polar, kutub. Jadi polarisasi itu pengutuban. Pengutuban seperti apa? Contohnya, let's say kita punya sebuah tali. Coba akan jadi gambarnya, ada nggak ya polarization of string. Nah, kayak gambarin aja biar lebih enak. Nah, nah, ini adalah polarisasi. Jadi katakanlah kita punya sebuah celah vertikal. Ketika kita punya tali, talinya dinaik turunin, maka yang bakal lewat. Tapi kalau misalkan talinya di kiri kananin, ya nggak bakal lewat. Anggaplah ini tipis banget ya, si celahnya tuh. Artinya disebut polarisasi karena si polarisator ini ya hanya melewatkan salah satu arah aja, salah satu arah gelombangnya aja. Sehingga bisa aja kan kita buat gelombangnya dua dimensi, jadi kita putar talinya. Ketika kita putar talinya, kalau kita putar talinya, mutar tali itu kan berarti sama dengan kita ngasih gelombang di sumbu X sama di sumbu Y. Ya, jadi ada gelombang di sumbu X, ada gelombang di sumbu Y-nya, makanya muter-muter. Ya kan tadinya muter-muter gitu. Nah, tapi karena si celahnya itu cuma bisa ngelewati satu arah aja, jadinya yang lewat kan cuma di sumbu Y-nya aja kan. Ya, jadi si polarisator ini hanya melewatkan gelombang di sumbu Y. Jadi kalau ada yang campuran, yang lewat cuma Y-nya aja. Otomatis energinya jadi setengahnya, bener nggak? Kalau misalnya kita punya energinya di sini 100 Joule, otomatis ini bakal 50 Joule setengahnya, karena yang X nggak lewat. Nah, itu adalah fenomena polarisasi. Di mana kalau di cahaya, prinsipnya juga sama. Jadi kita punya sebuah polarisator ini kan. Cahayanya datang dari sini ya, ini cahayanya datang dari sini, ada dua arah polarisasinya di X sama di Y, tapi karena ini vertikal jadi yang lewat cuma satu. Yang artinya kalau misalkan intensitas di sini itu adalah I0, di sini intensitasnya I1, maka kita punya intensitas yang lewat sama dengan setengah dari intensitas awal. Nah, ini adalah prinsip dari kacamata hitam. Kacamata hitam itu kan ada polarisatornya. Caranya gimana? Ya dengan ngasih polarisator kayak gini ya cahaya yang masuk ke mata kita bisa lebih rendah intensitasnya. Makanya matanya terlindung. Gitu. Nah, salah satu magic trick yang akan tahu ada dengan menggunakan polarisator, itu di fisika tuh ada kasusnya kalau misalkan ada dua kayak gini. Jadi kita punya ada polarisator. Nah, ini polarisator yang pertama tuh. Nah, kalau ada yang kedua tuh disebutnya analisator. Dan analisator di sini kita punya ada sudutnya, ada sudut miring gini terhadap polarisator. Sudutnya tetap. Di mana kalau misalkan kita lihat ini kenapa hitam gini? Tapi ini ya udah. Nah, di mana kan ini kita punya medan listriknya nih ya. Oh, karena ini diputar sama akang, baru ingat. Asalnya tuh gini gambarnya. Nah, gini.
Tapi kalau gini bingung, makanya akan putar itu. Biar sama lurusnya. Jadi ini kan analisatornya nih miring ya. Ini ada medan listrik nih lewat. Nah, ngerti nggak bahwa medan listrik yang bakal lewat adalah medan listrik yang searah sama analisatornya, bukan yang tegak lurusnya. Jadi besaran medan listrik yang lewat adalah medan listrik yang EY. Di mana medan listrik EY ini sama dengan E dikali cos theta. Kayak gitu. Nah, kita punya, kalau kita ngomong energi, kita bisa lihat di bagian-bagian sebelumnya, bahwa energi itu selalu berbanding lurus dengan medan listrik kuadrat. Di sini juga sama, kan BM bisa diubah jadi E juga ya. Jadi kita punya bahwa energi itu selalu berbanding lurus dengan medan listrik kuadrat. Artinya, kalau misalkan medan listriknya jadi E cos theta, karena intensitas itu berbanding lurus dengan E kuadrat, maka kita punya intensitas, akan terus lagi ya, kalau awalnya intensitasnya I0, maka setelah lewat sini, intensitasnya di setengah I0. Dan setelah melewati analisator, maka intensitasnya jadi I1 dikali cos kuadrat theta. Karena berbanding lurus sama medan listrik kuadrat kan ya. Kalau medan listriknya naik 2 kali lipat, ya jadi 4 kali lipat I-nya. Kalau medan listriknya di setengahnya, ya baru jadi 1/4 I-nya. Kalau medan listriknya dikali cos theta, berarti intensitasnya dikali cos kuadrat theta. Kayak gitu. Dan karena kita tahu bahwa I1 sama dengan setengah I0, maka kita mendapatkan bahwa intensitas akhirnya setelah melewati analisator sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Gitu. Ya, ini intensitas setelah melewati analisator. Nah, ini ada trik sulapnya setahu Akang tuh. Bahwa ada kacamata hitam yang dilihatin ke penonton, dipakai sama penontonnya, kacamatanya bener hitam, nggak kelihatan apa-apa. Itu kenapa? Karena sebenarnya kacamata itu terdiri dari 2 lensa. Ada lensa analisator sama lensa polarisator. Ketika dicobain sama penonton, polarisatornya vertikal, analisatornya horizontal. Makanya yang nggak ada yang lewat sama sekali, kebayang nggak? Makanya gelap. Tapi ketika dipakai sama pesulapnya, ya mungkin ada switch-nya atau gimana gitu kan ya, tinggal analisatornya jadi vertikal juga. Kalau vertikal juga, berarti kan jadinya ada yang lewat. Jadinya kelihatan. Gitu. Yaitu adalah tentang polarisasi. Jadi polarisasi itu salah satu fenomena di cahaya, di mana ya bisa kayak ngefilter lah ya, ngefilter cahaya gitu, polarisator itu basically. Gitu sih. Ada yang tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada itu materi buat hari ini. Jadi kita udah bahas ya 6-6-nya lah ya. Pertama kita ngomongin persamaan Maxwell. Pertama, salah satu tambahannya tuh hukum Gauss kita udah belajar, hukum Faraday kita udah belajar, hukum Ampere udah kita udah belajar. Tambahannya di persamaan Maxwell tuh bahwa pertama tidak ada monopol magnet, karena magnet itu paling kecil selalu dipol bentuknya, ada 2 bagian, ada 2 kutub. Yang kedua bahwa supaya antara hukum Faraday dengan hukum Ampere itu sama-sama simetris, bisa dibilang ya mirip bentuknya, maka di medan magnet harus ada displacement current. Sehingga dengan kayak gini sama kondisinya bahwa perubahan flux magnet menghasilkan medan listrik dan perubahan flux listrik menghasilkan medan. Ini bentuk persamaan diferensialnya dimanipulasi matematik jadi persamaan gelombang, di mana persamaan gelombangnya menunjukkan cepat lambat gelombangnya sama dengan kecepatan cahaya.
Itu salah satu apa ya, hasil utama dari persamaan Maxwell, bisa dibilang. Nah, ini nurunin tentang persamaan gelombang lah ya, biar kalian ngerti persamaan gelombang tuh dari mana munculnya, bentuknya kenapa kayak gini. Ambil contoh sederhana. Ini persamaan gelombang elektromagnetik, ya sin aja lah, gelombang biasa, ini plane wave solution. Medan sama medan magnetik tegak lurus, cepat lambatnya ditentukan dari vektor pointing, di mana besar vektor pointing itu adalah intensitas. Di mana di sini kita ngitung rata-ratanya. Terus ini kerapat energinya, kita dapatkan ternyata di gelombang elektromagnetik itu kerapat energi medan listrik sama medan magnetik sama. Terakhir kita ngomongin polarisasi, di mana di polarisasi itu ya cahaya tidak terpolarisasi, di mana ada dua bagian medan listrik yang lewat. Ketika ngelewatin polarisator jadi setengahnya, ketika ngelewatin analisator bakal berkurang lagi sesuai dengan sudut. Gimana ini rumusnya? Kayak gitu. Gitu sih. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, ya sekian dari Kang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Jumat kita tanya jawab soal buat persiapan ujian satu ya. Baik. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Ya.